بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه أيها الولد ruwiya diriwayatkan fi wasaya Luqman al-Hakim di dalam wasiatnya Luqman al-Hakim libnihi kepada putranya. Luqman al-Hakim itu yang di Quran wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Sayyidina Luqman itu siapa? Sebagian ulama mengatakan beliau itu wali. Sebagian ulama mengatakan beliau itu adalah salah satu dari nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Annahu bahwasannya Luqman qala beliau mengatakan la yakunannya sekali-kali jangan sampai atiku ayam akyasa menjadi lebih pintar mingka daripada engkau. Yunadi dia memanggil bil ashari di waktu sahur wa anta sedangkan engkau naimun orang yang tidur. Masya Allah. Maksudnya beliau itu mengatakan jangan sampai kamu itu kalah sama ayam. Ayam aja jam 2:30 udah bangun. Nah kalau kita yang katanya ahli agama, katanya daftar jadi wali Allah, naimun masih tidur dengan nyenyak. Allahu Akbar. Walaqad ahsana dan sungguh telah bagus man orang qala yang dia mengatakan syi'ran suatu syair. Laqad hadafat sungguh telah bersuara fi junhi lailin di dalam kegelapan malam hamamatun burung merpati ala fananin atas ranting-ranting wahnan dalam keadaan suram. Bisa juga wahnan artinya di tengah malam. Wa ini sesungguhnya aku lanaimun sungguh orang yang tidur. Kadzabtu aku telah bohong wa baitillah demi rumahnya Allah. Lau kuntu andai kata aku asyiqan adalah orang yang rindu. Lama sabaqatni maka tidak akan mendahului aku bil bukai dengan menangis alhamaimu burung-burung merpati. Wa azumu dan aku mengatakan Ani sesungguhnya aku haimun adalah orang yang bingung. Dzu sababatin orang yang menyimpan rasa rindu. Li Rabbi kepada Tuhanku. Fala abki maka aku tidak menangis. Wa tabki dan menangis al-bahaimu binatang-binatang ternak. Masya Allah. Ini juga ada seorang penyair yang menyadarkan kita. Beliau mengatakan laqad hadafat fi junhi lailin hamamatun. Sungguh suatu malam ada seekor merpati yang bersuara. Wa inni ala fananin wahnan. Dia bersuara di atas ranting di tengah malam. Wa inni lanaimun dan sungguh aku tidur. Kadzabtu aku bohong. Wa baitillah demi
rumahnya Allah. Lau kuntu asyiqa, andai kata aku rindu betulan kepada Allah. Lama sabaqatni bil bukai hamaimu, maka burung merpati tidak akan mendahului aku di dalam menangis. Jadi beliau itu seakan-akan menegur dirinya. Burung merpati yang tidak punya tugas beribadah, yang tidak ada rindu, betul-betul makhluk yang tidak punya akal. Makhluk yang enggak punya akal, enggak punya tanggung jawab dan tidak akan diurus di akhirat. Tidak mengejar surga, tidak berusaha melindungi diri dari neraka, itu saja malam melek, malam bangun, malam menangis. Ya tentu merpati tidak menangis, maksudnya ya suaranya itu seperti suaranya orang menangis. Terus saya yang ngaku pengen ridha Allah, yang ngaku rindu kepada Allah, malah kebablasan sholat subuh. Kadzabtu, sungguh aku bohong. Lau kuntu asyiqa lama sabaqatni bil bukai hamaimu. Andai kata rinduku itu serius, tentu burung-burung itu tidak akan mendahuluiku dalam menangis. Jadi kita ini ketiduran itu bukan karena kecapean, Kang. Saya ini nggak bisa bangun subuh, nggak bisa tahajud, memang kerjaan saya banyak, Pak. Mutolaahnya pondok saja itu sampai jam 10, nanti belum musyawarah ini, musyawarah itu, belum pentakziran, nulis ini, nulis itu. Maka saya ketiduran tuh harusnya dimaklumi. Ini loh, baca syair ini loh. Lau kuntu asyiqan lama sabaqatni bil bukai hamaimu. Semua itu kembali kepada rasa hatimu. Kalau kita ini merasa hubungan dengan Allah itu penting, ya tentu walaupun secapek apapun nggak akan ketiduran. Maka suatu ketika ada seorang santri itu ketiduran, nggak ikut istighosah. Maka ditanya oleh ayah saya, kamu kok nggak istighosah tadi malam? Maaf Pak Kiai, saya kecapean. Maka beliau mengatakan, coba bayangkan kalau kamu itu punya tiket terbang ke Eropa atau terbang ke Mekah. Nah, terbangnya jam 7 pagi. Kamu harus berangkat dari Temboro jam 3 malam. Kira-kira ketiduran apa enggak? Ketiduran apa enggak? Enggak akan ketiduran. Secapek apapun kalaulah kita pengen tidur, semua orang akan kita peseni. Alarmnya kita nyalakan. Orang hirosah kita peseni. Kalau perlu kita bayar orang, kamu melek ya. Jangan sampai tidur, nanti saya kasih duit biar saya enggak kebablasan. Sekarang tiket pesawat itu dengan surga mahal mana? Apalagi kalau kita ngaji kemarin itu, malam yang diisi dengan sholat tahajud itu menjadi bidadari. Kamu mau gara-gara ketiduran calonmu hilang itu, mau nggak? Nggak mau kan? Padahal itu calon-calon dunia. Jadi adanya kita ini ketiduran itu karena tidak adanya rasa mementingkan atau tidak faham kepentingannya, tidak faham keagungannya. Kita ini belum kenal dengan Allah, belum rindu dengan Allah. Orang itu kalau rindu, maka dia akan menunggu-nunggu waktu untuk ngobrol dengan kekasihnya. Umpamanya kamu sudah nikah, tapi kamu hurut setahun gitu. Umpamanya. Yang belum nikah aja nggak hurut. Kemudian kamu udah janjian sama istrimu, nanti ya, saya bisanya nelpon itu jam 3 malam. Kira-kira kamu ketiduran apa enggak? Orang tuh kalau rindu nggak bisa nyenyak tidurnya. Dia nunggu-nunggu jam 3 pas langsung ditelepon. Orang tuh kalau rindu seperti itu. Begitu juga kita ini rindu sama Allah apa tidak? Dan waktu munajat dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah itu paling enak ya di waktu malam. Di
di waktu orang tidur, di waktu orang nggak berisik, di waktu nggak ada suara. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Disitulah munajat itu menjadi sangat-sangat terasa nikmatnya. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. Zakaria bermunajat kepada Allah di saat orang-orang nyenyak tidurnya, bisik-bisik dengan Allah, nidaan khafiyah, dengan panggilan yang samar, nggak keras-keras, tapi dari hati. Mengatakan kepada Allah, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni. Keluh kesahnya disampaikan sama Allah, ya Allah, tulang-tulang saya ini udah rapuh ya Allah, rambut saya ini sudah putih ya Allah. Tapi walam akung bidu'aika rabbi syaqiya, ya Allah, saya ini nggak punya cerita, nggak punya kenangan, minta sama engkau terus kecewa itu nggak ada. Nah, coba ini doanya para nabi ini kita renungi. Mereka menikmati munajat dengan Allah. Hati mereka dilanda rindu dengan Allah. Akhirnya malam-malam mereka dihabiskan bisik-bisik dengan Allah. Maka kalau kita ketiduran, kadzabtu, pengakuan kita rindu sama Allah itu omong kosong. Wa az'umu anni haimun dzu sababatin. Aku mengaku, aku ini orang yang bingung karena dilanda rindu dengan Allah. Saya ngaku bingung karena dilanda rindu dengan Allah. Tapi fala abki, saya tidak melek, saya tidak nangis, saya tidak munajat dengan Allah. Burung yang tidak rindu malah berbunyi di waktu malam. Jadi alangkah rendahnya kita. Coba ini kita renungi, dirasa-rasakan. Jadi ternyata selama ini kita yang merasa sudah dekat dengan Allah, merasa sudah rindu, merasa sudah mengamalkan agama, ternyata kadzabtu, semua itu ternyata masih omong kosong. Karena apa? Karena masih ketiduran di waktu malam. Maka kita belajar menghidupkan malam-malam kita dengan sholat. InsyaAllah. Salatullah